Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya Aki Founder Berkah Mina Makmur. Di kesempatan sore hari ini kita sedang memilah indukan ikan lele, persiapan untuk dipijahkan. Ikan lele banyak dijumpai di semua kalangan perikanan karena usianya yang cepat untuk dijadikan bahan konsumsi. Para pembudidaya ikan lele tentunya butuh bibit yang berkualitas dan tahan penyakit. Oleh sebab itu, kita sebagai pembudidaya hendaknya untuk membuat bibit sendiri. Indukan yang kita siapkan kurang lebih di 40 ekor. 40 ekor itu 20 pejantan dan 20 betina. Jadi sebelum dilakukan pemijahan di tempat pemijahan, kita harus melakukan pemilihan terlebih dahulu untuk indukan yang benar-benar siap untuk dipijahkan. Oleh karena itu, kita lakukan pemilihan dengan seksama. Sebelum kita lihat kematangannya di bagian alat vitalnya, kita cek dari interaksinya. Cara untuk melihatnya dari sentuhan supaya kita tahu dan paham apakah ini mendekati matang gonad atau benar-benar sudah mendekati matang gonad. Caranya kita pegang di atas siripnya. Ketika sirip-sirip ikan lele ini naik ke atas, ya, artinya dia sedang mengalami penuaan untuk matang gonadnya atau posisi dalam birahi. Nah, setelah dilakukan pemilahan dengan cara kita pegang di bagian samping-samping siripnya untuk mengetahui seberapa kematangannya, itu tetap kita lakukan penglihatannya, kematangannya dari alat vital ikan lele tersebut. Karena cara ini yang paling efektif. Sebelum kita ambil ke atas dan melakukan pengecekan di alat kelaminnya, kita lakukan pemilihannya dengan cara kita pegang di atas siripnya dan kita pegang juga perutnya, apakah dia lentur, apakah masih kaku, dan siripnya apakah bergerak ke atas atau dia diam saja. Jadi cara-cara ini adalah cara yang alami, yang kita lakukan. Jadi pemilihan kita sebelum kita lihat untuk kematangannya di alat vitalnya, yaitu di kelaminnya, kita pegang dulu untuk indukannya, apakah benar-benar dia siap, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita pisahkan untuk indukan jantan dan betinanya, barulah kita lihat untuk kematangannya di bagian kelaminnya, apakah kelaminnya sudah berwarna merah atau belum. Nah, jadi seperti itu cara yang kita lakukan dan hasilnya pun maksimal. Karena dari pengalaman kita lihat dari kelaminnya tapi siripnya belum menyentar ke atas, kebanyakan masih gagal. Nah, kita lakukan keduanya. Ketika siripnya itu naik ke atas, ketika kita pegang dan kemudian kita lihat untuk perutnya lentur atau tidak, baru kita pijahkan. Nah, inilah cara-cara kita, cara-cara yang sederhana
untuk memilah indukan yang mana benar-benar siap untuk dipecahkan. Karena indukan kita ini bobotnya di atas 2 kilo. Jadi sangat susah sekali untuk membalik ya kan badannya untuk mengetahui kematang-gonatannya di bagian kelaminnya. Jadi tetap kita lakukan cara belayan gitu dari siripnya, jenggirat dari siripnya, kemudian dari kelenturan perutnya. Nah setelah itu kita pisahkan ya di bak atau keranjang untuk dilihat kematangannya di bagian bawah kelaminnya. Ya beginilah ya cara-cara kita untuk melakukan pemijahannya, teman-teman. Kita lihat dari kematangannya dari alat vitalnya. Nah kemudian kita sesuaikan. Ketika belum benar-benar matang ya kita lepaskan. Walaupun sudah mendekati tapi masih itu belum bisa kita rekomendasikan, kawan-kawan. Tetap yang kita rekomendasikan yang memang benar-benar matang gonat. Jadi indukan 40 ini ya indukan 40, 20 bejantan dan 20 betina ini untuk kita yang pemula saya rasa cukup lah ya. Untuk yang kita pemula saya rasa cukup untuk membuat benih budidaya kita. Jadi keunggulan pemijahan sendiri, kita bisa menciptakan bibit yang berkualitas dan maksimal, kawan-kawan, tanpa kita mengandalkan benih dari penjual bibit, karena kita yang paham indukan kita berkualitas atau tidak. Yang jelas yang kita pakai indukan ini adalah indukan yang bersertifikat ya. Jadi benar-benar dari Balai Perikanan. Baru kita lakukan pengkarantinaan sebelum pemijahan. Nah cara kita sebelum pemilihan ini, dalam 1 minggu kita suplai makanan yang penuh protein. Nah makanan yang penuh protein ini banyak sekali di alam atau di lingkungan kita sekitar, yaitu hewan yang ada di galian yang biasanya ya kita konsumsi juga. Salah satu ya yaitu keong emas atau keong sawah. Itu proteinnya tinggi, kawan-kawan. Dia mempercepat juga untuk kematang-gonatannya. Jadi konsepnya seperti itu atau cara-caranya sebelum pemilihan indukan yang siap untuk dibijahkan. Hajar makanan yang berprotein tinggi, yaitu keong dari sawah atau dari galian dalam 1 minggu berturut-turut. Nah sebelum dilakukan pemilihan indukan seperti ini, usahakan 2 hari tidak diberi makan supaya ikan tidak muntah atau tidak stres. Memang pemilihan ini harus benar-benar teliti, kita sabar ya, sabar. Tidak bisa kita memaksakan untuk ikan-ikan yang belum matang gonat, karena sayang sekali kita sudah memaksimalkan makanan yang udah berprotein tinggi ya kan. Aturan kita hajar lagi di 5 hari sampai 1 minggu lagi dia benar-benar sudah matang gonat, kita paksakan ya, yang terjadi telurnya yang kurang maksimal dan tidak menetas.
Ya beginilah real kita saat melakukan pemilihan indukan. Harus benar-benar teliti. Kita lihat jantannya pun harus benar-benar ujungnya berwarna merah. Ketika jantannya tidak berwarna merah, banyak kejadian gagal atau tidak maksimal telur yang dikeluarkan dari indukan. Inilah tips-tips sukses untuk menciptakan bibit yang berkualitas dan tahan penyakit. Jadi kuncinya di situ kawan-kawan, kematanggunatan dari indukan. Dan indukannya untuk yang baru usahakan berusia 1,5 tahun. Itu baru produktif, dan bibit yang dihasilkan juga kualitasnya bagus dan kebal terhadap penyakit, serta pertumbuhannya juga lebih cepat. Harus benar-benar dengan ekstra sabar ya kawan-kawan ya, sabar, teliti ya. Kita lihat memang cara-cara pemijahan ini memang harus benar-benar teliti, tidak boleh terburu-buru atau tidak boleh memaksakan untuk indukan yang benar-benar belum siap. Harus benar-benar siap di antara keduanya. Ini bisa dipraktekkan teman-teman, apalagi teman-teman yang ingin baru memulai. Ya, tidak hanya untuk teman yang baru memulai, teman-teman yang sudah berbudidaya di angka 30.000, 40.000, saran dari kita ciptakan bibit supaya kawan-kawan bisa mendapatkan bibit yang berkualitas dan tahan penyakit serta pertumbuhannya lebih cepat. Kalau kita banding-bandingkan, kita beli di pedagang atau di agen, selisihnya jauh kawan-kawan. Tetap menang kita ya. Kita yang membuat bibit sendiri, kita besarkan sendiri, kosnya itu lebih ringan atau lebih kecil gitu. Nah, ini sistemnya alami ya kawan-kawan. Jadi ijukannya sudah kita siapkan ya. Ijukan yang kita pakai itu dari streaming. Nah, indukan yang diletakkan yang pertama kali ialah yang jantan. Jadi indukan yang jantan dulu yang kita letakkan di dalam kolam pemijahan. Nah, caranya juga harus halus ya kawan-kawan. Caranya benar-benar harus halus ya. Diletakkan pelan-pelan, nah, satu persatu ya, supaya tidak luka ya, karena indukan ini adalah aset kita untuk menghasilkan bibit yang kualitas dan tahan penyakit. Nah, jantannya sudah, baru yang kedua indukannya. Indukan yaitu betinanya, bahasanya betinanya kawan-kawan. Nah, yang kita lakukan ini 2 bejantan dan 2 betina gitu. Ya, kita tidak menyarankan harus 2 jantan dan 2 betina. Kalau kawan-kawan mau melakukan pemijahannya 1 jantan dan 1 betina ya nggak apa-apa. Kalau 2 jantan dan 1 betina ya nggak apa-apa. Kalau mau mengikuti cara kita, 2 bejantan dan 2 betina itu ya. Inilah cara-cara kita, cara yang alami untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dari indukan kita sendiri. Nah, yang kedua, baru indukan betinanya baru datang
dan mulai dimasukkan. Nah, ini juga harus dilakukan secara perlahan dan secara halus supaya tidak luka. Oke. Nah, inilah cara-caranya teman-teman. Kolam yang dibutuhkan tidak lebar ya. Ini 1x2 untuk kolam pemijahannya. Ya, setelah itu ditutup ya di atasnya supaya dia dalam keadaan gelap. Ya, dalam keadaan gelap supaya lebih cepat untuk pemijahannya. Nah, setelah itu esok paginya indukan diangkat. Kalau lebih bagus lagi ya, daripada nanti numbur-numbur ijukannya, pindahkan dulu telur-telurnya ini ke kolam sebelahnya. Nah, kolam sebelahnya itu tepat untuk pemindahan telur-telur pemijahan ini. Oke, kiranya seperti itu cara pemijahan ikan lele secara alami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.